bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan, dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu, sholat, nggak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang yaitu adakah keutamaan amalan di bulan Rajab ini. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita hampir memasuki yaitu bulan Rajab. Jadi ada amalan yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yaitu tentang bulan Rajab. Adakah amalan tersebut ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apakah amalan tersebut ini amalan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dalil tentang keutamaan khusus di bulan Rajab? Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, yaitu suci. Sebagaimana firman Allah taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video selanjutnya saya akan tampilkan ya bagaimana bulan Rajab itu, yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa buku tentang buku saya Amalan Sunnah Setahun. Amalan sunnah setahun. Amalan sunnah setahun. Saya mau bahas berkaitan dengan Rajab. Karena 3 hari lagi ini kita masuk bulan Rajab. Di buku saya Amalan Sunnah Setahun, saya mau bahas berkaitan dengan Rajab. Karena 3 hari lagi ini kita masuk bulan Rajab. Di buku saya di Amalan Sunnah Setahun di halaman 555 tentang bulan ke-7 bulan Rajab. Saya sebutkan Rajab adalah satu dari bulan-bulan haram. Artinya tidak diperbolehkan berperang di bulan itu. Bulan yang memiliki keutamaan dan bulan diagungkan sejak zaman jahiliyah. Ya, Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 36 ada 4 bulan yang haram. Jadi Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wa arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini ya 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram itu yang pertama apa? Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ini 4 bulan haram yang diharamkan. Artinya nggak boleh berperang di bulan itu. Nggak boleh. Makanya dihormati sejak zaman jahiliyah. Kalau sudah bulan Rajab nggak ada peperangan. Karena di sana dulu orang sering perang, tapi kalau udah bulan Rajab atau bulan-bulan yang haram nggak ada perang, nggak boleh. Atau orang jahiliyah pun menghormati itu. Kemudian bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lainnya, nggak punya keutamaan, dan juga nggak ada riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita puasa atau amal tertentu, sholat, nggak ada sama sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan setiap hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab dan mengerjakan sholat di malamnya semua adalah dusta. Semua adalah dusta. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Manul Munif fi Shahih wa Dha'if. Sering dilakukan di bulan Rajab itu oleh sebagian orang, dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Tepatnya antara sholat maghrib dan isya, itu dilakukan oleh mereka didahului dengan puasa dulu pada hari Kamisnya. Mereka sholat 12 rakaat. Setiap rakaatnya mereka membaca surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Qadar 3 kali, dan surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini nggak ada dalilnya nih, nggak ada dalilnya.
Asalnya periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ilmuddin. Dan riwayat ini maudhu, palsu. Hadisnya apa? Maudhu, palsu. Orang sering menamakan tentang sholat rogoib. Namanya apa? Rogoib di bulan Rajab itu. Ini riwayatnya palsu, nggak boleh. Puasanya dibilang rogoib, begitu juga tentang sholatnya. Dan ini hadisnya dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at, bahwa hadis ini maudhu, palsu. Mungkin nggak boleh kita amalkan tentang ini. Imam An-Nawawi menjelaskan salat yang dikenal dengan salat raghaib sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat di awal bulan Rajab, serta salat nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Dua salat ini, artinya dua salat raghaib dan nisfu Sya'ban, termasuk bid'ah, mungkar dan jelek. Jangan tertipu dengan disebutkannya kedua salat dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Dan jangan pula tertipu dengan disebutkannya hadis tentang dua salat ini yang termaktub dalam kedua kitab tersebut. Sebab seluruhnya merupakan kebatilan. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di juz yang ketiga. Jadi tentang Rajab ini nggak ada keutamaannya. Dia keutamaannya tidak boleh perang aja di situ. Dihormati dari zaman jahiliyah sampai Islam. Tapi keutamaan sholat, puasa nggak ada. Artinya kalau orang mau puasa seperti biasa di bulan lain, dia puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, nggak ada masalah. Boleh. Tapi menentukan puasa di awal bulan Rajab ini nggak boleh, tidak ada. Atau sholat di awal bulan Rajab, malam Jumat pertama bulan Rajab 12 rakaat juga nggak ada. Ini bid'ah termasuk. Yang mengatakan bid'ah adalah Imam An-Nawawi. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh yang lainnya bahwa ini bid'ah. Kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Isra Mi'raj. Dalam Islam nggak ada perayaan ini. Karena apa? Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, orang-orang Madinah melakukan perayaan namanya Nairuz dan Mahrajan. Gimana kalau kita ikut perayaan mereka? Kata Nabi, Innallaha abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Sesungguhnya Allah mengganti dua raya itu dengan dua raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti dua perayaan itu hanya dua dalam Islam. Idul Fitri nggak ada lagi yang lain. Nggak ada perayaan awal tahun Hijriah, nggak ada perayaan Maulid, tidak ada perayaan Isra Mi'raj, tidak ada perayaan Nisfu Sya'ban, tidak ada perayaan juga Nuzul Quran. Nggak ada dalam Islam, tidak ada perayaan ini. Tidak ada. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan. Yang lebih tahu tentang syariat ini siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sudah sampaikan kepada manusia. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Maka nggak boleh orang mengadakan perayaan yang seperti ini. Makanya disebutkan bahwa oleh para ulama bahwa perayaan-perayaan ini termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan juga penyembelihan di zaman jahiliyah ada penyembelihan namanya fara' dan atira. Kata Nabi, la fara'an wala atirata, tidak ada fara' dan tidak ada atira. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Maksudnya la atirata fil Islam wala fara', tidak ada atira dan fara'. Fara' artinya anak pertama binatang yang disembelih untuk patung. Atira adalah sembelihan yang biasa dilakukan di masa jahiliyah pada bulan Rajab untuk takarrub kepada Allah. Maksudnya takarrub, mendekatkan diri kepada patung-patung mereka. Mereka menyembelih untuk patung, tapi kalau ditanya untuk apa? Untuk Allah. Gitu. Mereka mengatakannya untuk Allah. Sama dengan orang yang nyembah kubur. Kamu kenapa menyembah kubur? Enggak, saya ini menyembah mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Istilah tawasul. Tawasul lah ya. Sama aja dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak menyembah mereka, tapi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka menyembelih di bulan Rajab itu besar-besaran. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka lakukan kepada siapa? Kepada patung. Kepada orang-orang yang mati. Dan banyak lagi istilah mereka. Kalau dulu di zaman jahiliyah namanya atira. Dan ini enggak ada dalam Islam. Jazakallah khairan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah tampilkan ya dan kita sudah dengarkan penjelasan dari beliau yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah adakah keutamaan di bulan Rajab dan adakah sunnah-sunnah di bulan Rajab. Nah, teman-teman, jadi penjelasan beliau ini sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah
tentang keutamaan bulan Rajab. Dan ternyata apa yang dijelaskan beliau tentang bulan Rajab ini tidak ada keutamaan, hanya keutamaannya itu adalah tidak boleh melakukan peperangan ataupun berperang. Itulah ya yang beliau jelaskan. Namun kalau melakukan puasa-puasa, misal puasa yang pertama yaitu bulan Rajab ya, puasa 1 hari itu, lalu kemudian malamnya itu melakukan sholat sunnah, raghaib, dan sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah raghaib, dan itu ditentukan di bulan Rajab, dikhususkan di bulan Rajab. Nah ternyata itu, ataupun puasa ini dikhususkan di bulan Rajab, dan ternyata itu tidak ada dalil dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Kita harus mencontohi apa yang beliau bawa syariatnya, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau ajarkan kita harus mencontohi. Namun ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut, maka dari itu dihukumi bid'ah. Nah jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, kalau kita ingin melakukan ya seperti puasa-puasa yang lain di bulan Rajab, namun kita tidak mengkhususkan yaitu di bulan Rajab, maka itu boleh ya, tidak mengkhususkan. Misal kita puasa Senin Kamis, ataupun puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa seperti puasa Daud, dan puasa-puasa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh. Ataupun kita melakukan sholat sunnah, seperti sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lain, maka itu boleh, karena tidak ada pengkhususan di bulan Rajab. Nah, itulah yang saya tangkap dari penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala. Nah, teman-teman, itu mungkin sudah cukup ya untuk yang disampaikan beliau, karena beliau ini adalah guru kita ya, dan beliau ini sangat tegas sekali tentang penyampaiannya, yaitu tentang terkait masalah amalan-amalan, apakah amalan tersebut itu bersumber dari Nabi SAW atau bukan. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, ya, jangan lupa share ke teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.